Shalom Jemaat GKT yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel, pasal yang ke-9 tentang doa Daniel. Daniel adalah seorang hamba Allah yang rajin dan tekun berdoa. Dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa dalam segala situasi. Ketika keadaan tenang dan baik-baik saja, Daniel berdoa. Ataupun saat situasi sedang sulit atau genting, Daniel tetap berdoa. Daniel tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Allah. Dalam pasal 9 ini dicatat bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama semua kumpulan kitab Nabi Yeremia, Daniel berdoa dan memohon kepada Allah. Ia mengawali doanya dengan merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Allah. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel. Itu sebabnya ia berpuasa dengan mengenakan kain kabung serta abu dan mengaku dosa-dosanya. Sikap ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati Daniel. Ia fokus kepada Allah dengan hati yang prihatin karena duka, oleh sebab dosanya dan dosa bangsanya. Daniel tidak menutupi bahwa dirinya dan bangsanya telah berbuat dosa kepada Allah. Dalam hal ini Daniel tidak menyalahkan mereka, namun mengakuinya di hadapan Allah. Ketika ia menaikkan doa di hadapan Allah, pengakuan dosanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh bangsanya. Daniel mewakili bangsanya meminta pengampunan di hadapan Allah. Daniel sadar bahwa sebagai bagian sebuah bangsa, ia turut bertanggung jawab dalam tindakan dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah dosa mengabaikan perkataan para nabi yang telah memberikan nasihat atas nama Allah. Mereka juga melakukan pemberontakan kepada Allah. Karena itu, Daniel merasa malu dan prihatin atas kebebalan orang Israel. Daniel sadar bahwa karena dosa ini menimbulkan hukuman dan malapetaka dari Allah. Sebab Allah itu adil dalam segala perbuatannya. Daniel juga menyadari bahwa Allah menghukum bangsa Israel di tanah pembuangan sebagai bentuk keadilannya. Dalam pembuangan bangsa Israel merasakan kepedihan dan Daniel memanjatkan doa kepada Allah, memohon kelepasan dan pemulihan. Daniel memohon agar masa pembuangan ini segera berakhir dan mereka dapat kembali ke tanah air. Karena Daniel meyakini bahwa di dalam Allah ada pengampunan dosa dan belas kasihan. Sebagai responnya, Allah mengutus Gabriel untuk menyampaikan jawaban atas doa Daniel. Terlepas dari kesulitan penafsiran dan perbedaan pendapat mengenai nubuat yang merupakan jawaban Allah atas doa Daniel, namun jawaban Allah ini sungguh menggambarkan kebenaran yang menakjubkan. Permohonan Daniel agar Allah mengakhiri penawanan dijawab Allah dengan mengarahkan Daniel kepada Kristus yang akan mencapai hal-hal yang jauh lebih besar daripada sekedar mengakhiri pengasingan dan penawanan saat itu. Sepertinya Allah tidak menjawab permohonan Daniel. Namun sesungguhnya tujuan Allah bagi umatnya
selalu lebih besar dari permintaan dan harapan mereka. Allah melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atas semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, seringkali kita datang mengadu kepada Allah melalui doa. Baik untuk mengucap syukur maupun untuk memohon pertolongan atas masalah yang kita hadapi. Hari ini kita belajar dan diingatkan dari kitab Daniel, agar doa yang kita panjatkan seharusnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdampak untuk kebaikan orang lain. Seperti Daniel yang berdoa memohon pengampunan dan kelepasan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh bangsanya. Dan bila Tuhan menjawab doa kita, tidak seperti yang kita minta atau inginkan atau harapkan, percayalah bahwa di dalam kasih dan hikmat-Nya Allah memberikan kepada kita hal-hal yang paling penting dan yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita, walaupun kadang kita tidak menyadarinya. Seperti saat Daniel berdoa memohon kelepasan, Allah mengarahkan Daniel kepada Kristus yang sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia yang paling hakiki, yaitu kelepasan dari dosa. Biarlah renungan kita hari ini menolong kita untuk setia berdoa dan mempercayai bahwa jawaban Allah adalah yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.